Pemimpin dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam acara Pemimpin dan Inspirasi, sebuah program acara talk show yang mewawancarai dan menggali berbagai informasi tentang profil, tugas, dan tentunya inspirasi-inspirasi berharga dari narasumber. Pada acara Pemimpin dan Inspirasi episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang owner dari bisnis kuliner Sambalaya, yaitu Bapak Indra Wawan Mai Anggoro. Beliau adalah tokoh muda di kota Purwokerto, Banyumas, yang memulai karirnya sebagai seorang karyawan perusahaan. Jiwa bisnis yang tumbuh sejak sekolah menjadikan dirinya memilih keluar dari perusahaan dan fokus menjalankan usahanya. Dengan bermodal 3 moto hidup yang luar biasa, akhirnya membuat survive dan berkah dengan memiliki ribuan karyawan dan outlet-outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Penasaran? Bagaimana sosok lengkapnya? Mari kita ikuti Pemimpin dan Inspirasi episode kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program acara Pemimpin dan Inspirasi. Saat ini kita berada di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kita akan berjumpa dengan salah seorang tokoh inspiratif kita yang berada di Purwokerto ini. Mau tahu siapa dan bagaimana kesuksesan pemimpin inspirasi kita pada kesempatan kali ini? Tetap bersama kami di Pemimpin dan Inspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami di Pemimpin Inspirasi. Dan saat ini kita sudah ditemani dengan beliau, Bapak Indra Wawan SE, yang mana beliau merupakan salah seorang dari pemilik berbagai macam usaha kuliner, juga pemilik beberapa yayasan, juga salah satu pengisi dari berbagai seminar yang baik yang beliau isi untuk mengisi seminar-seminar kewirausahaan. Ya, sebelum itu kita terlebih dahulu sapa terlebih beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah, Mas. Masya Allah. Keluarga sehat Bapak? Alhamdulillah selalu, Iya. insya Allah. Diberi kesehatan sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Bapak, mengenai rutinitas Bapak ini, kan saya dengar bahwa Bapak ini salah satu pemilik dari beberapa macam usaha dalam bidang kuliner gitu Pak. Iya, insya Allah. Juga dari yayasan-yayasan gitu. Iya. Untuk rutinitas Bapak sendiri sebetulnya apa sih Pak dalam seharian Bapak ini? Saya selalu kalau setiap pagi saya isi dengan sholat duha dulu ya Pak, sebelum saya beraktivitas, karena bagi saya sholat sunnah duha itu pembuka dari aktivitas segalanya untuk pagi hari ya. Masya Allah. Ya, setelah duhur dan sholat fajar. Sebelumnya ya, alhamdulillah kita rutinkan untuk bertahajud ya, sambil mencarikan inspirasi dari Allah Ta'ala, besok mau ngapain. Dan alhamdulillah setelah itu saya biasanya ke kantor, kemudian kalau rutinitas di setiap hari Senin itu kita ada meeting mingguan sama teman-teman manajer di kantor kami. Kemudian saya isi selalu dengan berusaha untuk mencari inspirasi baru. Contohnya adalah untuk pengembangan usaha, bagaimana kita membuka cabang outlet-outlet di beberapa tempat. Kalau saya tidak di luar kota, biasanya saya ke kantor. Tapi kalau saya keluar kota, saya akan cari lokasi. Saya suka traveling, Pak. Jadi jalan sambil mencari inspirasi, kemudian dapat lokasi bagus, kita dealkan untuk kita kontrak, kemudian kita bisa buka outlet di situ. Untuk usaha yang Bapak sedang kembangkan ini sebenarnya apa saja? Sekarang ini Sambalaya yang kita sedang untuk kita besarkan, karena alhamdulillah antusiasme masyarakat untuk Sambalaya ini luar biasa. Di berbagai kota kita ngantri. Jadi saya berusaha untuk jadikan Sambalaya ini nanti berkembang. Kalau bisa kita bermimpi adalah seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara lain kita bisa masuk ke situ. Untuk selain itu ada lagi Pak untuk usaha-usaha yang saya ada beberapa kuliner lain, bebek goreng Haji Slamet, ada beberapa outlet karena alhamdulillah saya dipercaya oleh Bapak Haji Slamet untuk bergabung di bebek goreng Haji Slamet di beberapa kota. Kemudian ada gulai kepala ikan Mas Agus.
Kemudian kami juga sekarang memang bekas-bekas, dulu saya punya rental, kemudian sekarang tinggal rental mobil premium saja. Oh gitu. Ya. Dan saya dengar juga bahwa katanya Bapak ini mengurus beberapa yayasan yang Iya, Bapak betul. Ya. ketuai sendiri seperti itu, Pak. Iya. Yayasan apa aja Pak, dan bergerak dalam bidang apa aja Ya, yayasan? yayasan kami memang sesuai dengan visi kami adalah kemanfaatan untuk umat. Jadi kami berharap yayasan ini bermanfaat benar-benar untuk umat, bergerak di bidang satu jelas tentang keagamaan yang kita ingin bersiar terhadap bagaimana bersiar, kemudian bersosial. Jadi kita ada ambulan gratis, ada bagi-bagi nasi bungkus yang setiap hari Senin kita akan lakukan bagi semua cabang wilayah, kita bagi nasi bungkus. Kemudian ada beberapa pondok yang alhamdulillah kita santunin, itu adalah dari yayasan kita. Jadi setiap bulan hasil kami setiap tanggal 5 saya akan transfer ke beberapa pondok itu. Cukup banyak pondoknya, Mas, alhamdulillah. Kemudian kami juga kerjasama dengan Basnas, Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah kita nomor 3 di Banyumas ya. 1 tahun itu kita kemarin kalah dengan Depak dan Polres. Tapi alhamdulillah sekarang nomor 3. Kemudian ada beberapa kegiatan lain, yaitu sosial adalah berupa ambulan gratis untuk ambulan untuk semua masyarakat yang membutuhkan, khususnya para duafa. Jadi ya khususnya para duafa, ambulan gratis untuk mereka. Kemudian ada juga beberapa yang lain, misalnya kami punya syiar terhadap karyawan kita sendiri. Saya dari lingkup yang kecil dulu. Karyawan kami wajibkan semua harus sholat. Kalau tidak mau sholat dalam 5 waktunya itu dan ditambah duha, silakan dipersilakan untuk resign atau mengundurkan diri. Kalau nanti kemudian kita evaluasi, kalau mereka ibadahnya bagus, ngajinya bagus, maka kita akan masukkan ke dalam insya Allah akan kita masukkan ke umroh gratis bagi karyawan. Insya Allah bintang 4 minimal, bahkan bintang 5 untuk di umroh. Mengenai banyaknya rutinitas Bapak nih Pak, tiap harinya ini dengan berbagai macam, katanya mengurus dari Sambalaya, terus katanya juga ada Jago Jawa. Ya, belum saya sebutkan. Jago Jawa, itu produk kita yang terbaru. Juga Haji Selamat itu Pak. Dan ini bagaimana Bapak ini untuk apa namanya? Untuk membagi waktunya Bapak antara aktivitas Bapak nih yang begitu padat dengan aktivitas Bapak di rumah, kan ada istri, anak. Bagaimana Bapak membagi antara kedua aktivitas ini seperti itu Bapak? Saya insya Allah tujuan saya ini adalah yang pertama dulu saya selalu untuk keluarga. Jadi apapun kegiatan kesibukan saya sempatkan dengan keluarga. Saya tidur masih, anak istri saya tidur masih bareng dengan kita, bareng-bareng saya sangat sayang dengan anak-anak ya, jadi malam kalau nggak bisa ngeloni anak saya nggak bisa itu. Jadi saya tetap kalau keluarga nomor 1 dulu. Setelah itu aktivitas pekerjaan, kebetulan kita sudah ada organisasi ya, ada teman adik saya Wahyu, kemudian ada Andin, itu yang megang beberapa kegiatan operasional. Sebagai direktur operasional itu Andin, kemudian Wahyu sebagai direktur keuangan. Jadi kita bagi Pak, ada Pak Iman ini sebagai manajer, semua udah ada terorganisasi dengan insya Allah semaksimal mungkin. Jadi kemudian fungsi saya hanya mengontrol teman-teman di operasional. Outlet yang mengontrol juga teman-teman manajer operasional. Kemudian di situ ada area manajer, ada kepala outlet. Artinya saya sebetulnya rutinitasnya hanya lakukan kontrol. Saya kerja itu mungkin kalau boleh dipandang 24 jam bisa kita lakukan kerja. Iya, kenapa? Karena malam hari teman-teman melakukan laporan via SMS, via email dan sebagainya, atau komunikasi lewat telepon, lewat WA atau BBM dan sebagainya, itu adalah bagian dari komunikasi kita kepada teman-teman di operasional. Jadi membagi waktunya sebetulnya sangat sederhana bagi saya ya. Yang penting pekerjaan ini untuk siapa dan itu untuk bisa dilakukan, dan insya Allah bisa dengan baik lah itu dilakukan. Mengenai banyaknya nih Pak, banyaknya mengenai usaha Bapak geluti seperti itu Pak. Bagaimana, apa sih sebenarnya motivasi Bapak ataupun semangat Bapak yang membuat Bapak ini untuk terus berkembang, bahkan bisa bertahan sampai saat ini? Insya Allah. Saya punya motivasi diri dalam hidup saya ada 3 Pak. Ada 3 Pak? Iya 3. 1 motivasi untuk ibadah.
Jadi bekerja adalah untuk ibadah. Yang kedua adalah motivasi untuk keluarga. Tadi saya sampaikan. Setelah saya sama Allah, saya harus sama keluarga saya utamakan. Yang ketiga yang sekarang ini insya Allah 1-2 moga-moga Allah mengijabahi kami ya. 1-2 saya lakukan, saya akan kuatkan adalah untuk umat dan perjuangan. Jadi untuk kemanfaatan umat dan perjuangan itu motivasi saya yang ketiga yang sekarang saya bangun terhadap teman-teman karyawan kami semuanya, terhadap sahabat-sahabat saya, adik saya, saudara saya, semua saya bangun bahwa setelah ibadah keluarga harus mau bermanfaat untuk umat karena sesuai dengan visi misi perusahaan kita gitu. Jadi kita pengen punya visi adalah kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya umat gitu. Jadi ada 3 tadi misi Pak ya? Yang pertama itu mengenai agama dulu terlebih dahulu Pak ya? Ibadah dulu Pak. Yang kedua itu tadi untuk keluarga dan untuk umat. Dan kita dengar katanya Bapak ini lulusan dari UI Pak ya? Iya. Itu ketika lulusan dari UI itu tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 2000. 2000 akhir lulus ya. Itu jurusan apa Pak? Akuntansi Pak. Akuntansi. Ya, sesuai dengan pekerjaan ya. Saya sekarang itu masuk di situ. Insya Allah ilmunya bermanfaat sekali. Iya. Untuk ketika Bapak kerja di atau kuliah di akuntansi itu di UI, apakah Bapak sudah emang kepingin banget untuk membuka usaha seperti ini ketika Bapak kerja itu? Iya. Jadi gini, saya dari dulu sebetulnya di zaman SMA saya sudah kos ya, sudah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Saya sudah bisa sama orang tua di Batang Pekalongan, saya di Jogja. Kuliah juga sudah sendiri pasti ya. Kemudian di dalam itu saya sebenarnya sudah melakukan ilmu perdagangan. Perdagangan yang zaman kuliah punya modal berapa lah, dikit-dikit kita melakukan perdagangan. Misalnya dengan jualan mukena, kemudian jualan apa yang bisa dijual untuk teman-teman, baju. Kemudian pas zamannya kampanye kita jualan kampanye, baju kampanye dan sebagainya. Alhamdulillah dari kuliah saya memang senang berdagang ya. Ya dari situ orang tua saya hanya seorang pegawai negeri kecil biasa, tetapi nggak tahu saya pengen senang sekali berdagang karena saya melihat orang tua saya menyekolahkan saya itu sangat berat sekali. Jadi saya harus cari uang bagaimana caranya untuk membantu biaya pendidikan orang tua. Gitu. Jadi sangat cocok sekali Pak. Sangat senang sekali saya berdagang karena 9 pintu rezeki dari dagangan. Soalnya kan kita lihat sekarang banyak orang kuliah di bidang ini, tapi ketika kerja ini malah kerja di bidang yang lain seperti itu Pak. Betul. Itu sebenarnya bagaimana pandangan Bapak untuk melihat orang-orang yang seperti itu Pak? Saya dulu kuliah di akuntansi. Sebetulnya saya waktu bekerja di Nasmoko atau Toyota sesuai dengan bidangnya, karena di sana saya harus membawai keuangan dan akuntansi. Tetapi ternyata dalam perjalanannya saya lebih suka operasional di jualan. Jadi pada saat saya bekerja di Toyota itu banyak saya lakukan, malah saya senang berinteraksi dengan pelanggan, dengan marketing. Itu mungkin yang menjadi nilai lebih saya. Kemudian saya berkembang dari seorang karyawan menuju wirausaha atau dagang gitu Pak. Dan mengenai cita-cita nih Bapak, kan ya setiap kita pasti memiliki cita-cita tentunya. Apakah sudah menjadi cita-cita Bapak ketika Bapak kecil gitu? Hingga sekarang ingin membuat usaha ini, membuat yayasan ini, membuat yayasan ini. Apakah sudah menjadi cita-cita Bapak ketika kecil Bapak? Ya, jadi bagi saya gini, saya suka bermimpi. Bermimpi, saya punya mimpi bahwa saya sejak kecil saya bermimpi pengen tadi yang utama adalah membahagiakan orang tua dulu waktu itu setelah punya anak, istri, saya pengen membahagiakan anak istri. Setelah itu mimpi saya adalah pengen membahagiakan orang yang memang butuh artinya membahagiakan orang duafa atau yang nggak mampu, atau saya pingin tadi yang pertama sesuai dengan motivasi saya untuk ibadah lebih banyak lagi. Jadi dari situ saya melihat bahwa pada saat kita punya motivasi diri untuk orang lain, ternyata Allah itu luar biasa mendorongnya. Pada saat saya punya mimpi hanya untuk diri saya sendiri, dorongan itu tidak sekuat pada saat kita bermimpi untuk bisa bermanfaat untuk orang lain atau umat atau bahkan untuk perjuangan agama kita ya. Begitu itu kita mimpinya itu ternyata dorongannya dari Allah luar biasa. Banyak ide-ide yang muncul yang saya tidak pernah saya duga. Misalnya ide keluarlah Sambalaya, ide keluarnya Jago Jowo, kemudian bagaimana Sambalaya itu di mana-mana ngantri dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ide-ide yang ternyata mungkin effort yang mimpi saya itu ada effort yang kuat, dorongan dari diri saya kuat kalau saya ingin punya manfaat yang banyak itu gitu. Masya Allah. Ya, pemirsa Niaga TV yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita pada sesi kali ini bersama beliau Bapak Indra Wawan SE. Kita dalam sesi kali ini dapat beberapa poin. Yang pertama, kita itu bekerja untuk ibadah terlebih dahulu ya Bapak ya, sebab motivasi Bapak tadi ya. Yang kedua itu mengenai
untuk keluarga ya. dan yang ketiga untuk maslahat umat maslahat tentunya, umat Bang. dan perjuangan Iya. itu. Pemirsa Negi TV dimanapun Anda berada, cukup menarik bukan pembincangan kita saat ini bersama beliau Bapak Indra Awawan. Tapi sebelum kita melanjutkan pembincangan kita yang lebih dalam lagi mengenai usaha-usaha beliau dan aktivitas beliau bagaimana hingga saat ini mencapai kesuksesan, tetap bersama kami setelah jeda-jeda yang berikut ini.